Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Asura God of War. Bab 311 Nalan Xiao Xiao. Di bawah sanggahan sengit Xingjue, wanita misterius itu sepertinya mengingat pertempuran dengan binatang percobaan pamungkas dan proses penghancuran harta karun. Dan setelah merasakan tubuhnya saat ini, memang ditemukan bahwa kekuatan pil harta karun ini sedang menguap di tubuhnya. Namun meski demikian, wanita tersebut tetap waspada dengan hukuman tersebut. Bukankah itu hanya pil harta karun? Aku hanya ingin mengembalikannya padamu. Wanita itu mendengus dingin, lalu mengalihkan pandangannya ke pergelangan tangannya, ingin mengeluarkan satu dari gelang penyimpanannya, dan membalas hukumannya. Tetapi ketika matanya tertuju pada pergelangan tangan yang kosong, wajah bangganya langsung membeku saat ini, karena dia terkejut menemukan bahwa gelang penyimpanannya telah hilang. Kembalikan gelang penyimpananku. Setelah menemukan ketidakberuntungan ini, wanita itu menatap Xingjue dengan marah. Pada saat ini, bahkan tanpa memikirkannya, dia merasa bahwa Xingjue adalah orang yang mengambil gelang penyimpanannya. Hei! Jika kamu sangat berdarah, aku benar-benar akan meragukan IQMU. Melihat wanita itu benar-benar menyalahkan dirinya sendiri atas hilangnya gelang penyimpanan, Xingjue terkejut sesaat, lalu buru-buru balas. Setelah mendengar kata-kata Xingjue, wanita itu menundukkan kepalanya perlahan. Pada saat ini, dia juga merasa bahwa apa yang dikatakan Xingjue sangat masuk akal, jika memang Xingjue yang mengambil gelang penyimpanannya. Saya khawatir dia sudah dimakamkan di tangan Xingjue, apalagi Xingjue menyelamatkannya. Adapun gelang penyimpanan, tidak sulit untuk menentukan keberadaannya saat ini, kemungkinan besar itu dihancurkan oleh kekuatan yang kuat dari harta yang meledak sendiri, lagi pula, gelang penyimpanannya bukan barang kelas atas. Potong. Terlepas dari mengetahui bahwa dia telah melakukan kesalahan pada Xingjue barusan, wanita itu tidak hanya tidak meminta maaf, tetapi dia bahkan tidak mengucapkan terima kasih yang mendasar. Sebaliknya, dia dengan gemetar menopang tubuhnya yang bergoyang, dan kemudian menatap Xingjue dengan keras. Setelah itu, dia berjalan menuju pinggiran hutan kematian. Kamu. Melihat wanita itu hendak pergi, Xingjue tiba-tiba ingin menghentikannya, karena dalam kondisinya saat ini, dia mungkin tidak bisa keluar dari hutan kematian sama sekali, tapi selama dia berpikir dari penampilan wanita ini yang tidak masuk akal dan penuh kebencian, Xingjue akan segera menghentikannya, lalu dia menelan kata-kata itu kembali. Kemudian dia membiarkannya menghilang dari pandangannya. Untung dia tidak tahu bahwa aku memimpin binatang percobaan pamungkas kepadanya. Kalau tidak, aku pasti akan mendapat masalah. Setelah wanita itu menghilang, Xingjue berkata dengan sedikit rasa terima kasih. Hei, lupakan saja, apapun yang terjadi, aku akan menyelamatkan nyawanya. Dia tidak menghargainya ketika dia ingin membantunya, langkah. Tapi setelah berjalan tidak jauh, Xingjue tiba-tiba menghentikan sosoknya yang melaju kencang, karena saat ini Xingjue merasakan monster berlari ke arah wanita itu. Saat ini, Xingjue ragu-ragu, dia tidak tahu apakah dia harus terus membantu wanita itu, karena karakternya benar-benar membuat Xingjue sedikit tak tertahankan, tipikal orang yang tidak mau berterima kasih. Hei, lupakan saja. Lebih baik menjadi orang baik sampai akhir. Siapa yang pada dasarnya membuatku baik hati? Setelah berpikir sejenak, Xingjue bergumam ringan, lalu berbalik ke arah wanita di kecepatan tinggi tersapu. Saat ini, di pinggiran hutan kematian, wanita itu perlahan-lahan menyeret tubuhnya yang hancur ke depan. Bung, bung, bung. Tetapi pada saat ini, semburan suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari sisi kirinya, dan dengan suara gemuruh itu, kakinya juga bergetar. Setelah mengetahui perubahan ini, wanita itu juga mengerutkan kening,
Kemudian dia mengalihkan pandangan paniknya ke hutan dengan rumput bergoyang tidak jauh dari sana. Roar! Tiba-tiba, monster tingkat tinggi peringkat raja yang kuat tiba-tiba melompat keluar dari rerumputan, dan ketika keluar, itu bahkan menimbulkan awan debu besar di tanah. Dan pada saat ini, dia menatap wanita itu dari dekat dengan mata merah itu, dan sepotong besar air liur berwarna putih susu dan sedikit kental perlahan menetes dari mulutnya yang berdarah, yang tampak sedikit menjijikan. Monster peringkat raja berani menghentikan wanita ini. Ketika dia merasakan kekuatan monster ini, wanita itu mendengus dingin, dan kemudian dia mengepalkan tangan batu gioknya dan mulai mengumpulkan kekuatan, bersiap untuk melancarkan serangan ke monster itu. Menyerang. Wow! Tapi saat dia menggunakan semangat juangnya barusan, dia tidak hanya gagal memadatkan kekuatannya, tetapi seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya, dan kemudian dia merosot ke tanah tanpa daya. Sialan, apakah tubuhmu sudah sangat lemah? Pada saat ini, wanita itu terkejut mengetahui betapa lemah tubuhnya, belum lagi berurusan dengan monster tingkat raja, tapi mungkin seorang prajurit di tingkat prajurit. Manusia dapat dengan mudah menaklukkannya. Aum. Namun, pada saat ini, binatang iblis itu telah membuka mulutnya yang berdarah dan menjarah wanita itu. Jika pukulan ini dipukul olehnya, itu akan dapat membunuh wanita itu hidup-hidup hanya dengan satu gigitan. Ditelan ke dalam perut. Sial! Melihat mulut berdarah penuh bau busuk terus mendekatinya, wajah wanita itu penuh dengan keengganan, dan dia ingin berjuang untuk bangun, tetapi dia tampak tidak berdaya. Pada saat ini, dia tampak agak menyesal karena begitu curiga, sangat berhati-hati, menyesal tidak meminta bantuan Xing Jue. Tetapi tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini, dia tahu bahwa saat ini dia dalam bahaya. Woos! Tapi tepat ketika wanita itu sudah putus asa, sesosok tiba-tiba muncul di depan wanita itu seperti hantu, dan dia mengepalkan tangan dengan satu tangan dan tiba-tiba meledakkan monster itu, sebuah debaran. Semangat juang yang agung meledak dengan kekuatan yang cukup untuk mengobrak-abrik ruang. Dalam sekejap, gemuruh. Riak energi tirani yang tak tertandingi tiba-tiba muncul, dan riak kekerasan bertiup melewati lingkungan wanita itu dengan kecepatan tinggi, bahkan meledakkan rok panjangnya. Tetapi sosok di depannya menolak sekarang, dia benar-benar tidak terluka sedikit pun. Pada saat ini, wanita itu melawan, cahaya terik yang dipancarkan oleh energi beriak di depan matanya, dan melihat ke belakang pria di depannya. Pada saat ini, dia menyadari bahwa orang yang menyelamatkannya adalah orang yang menyelamatkannya. Orang yang telah dia salahkan sebelumnya. Halo! Apakah kamu baik-baik saja? Xing Jue bertanya dengan tenang setelah membunuh binatang itu dengan satu pukulan. Melihat ini, wanita itu tidak banyak bicara, tetapi mengangguk ringan, lalu dia menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara. Saya tidak tahu apakah dia merasa tersinggung oleh Xing Jue sebelumnya. Malu, masih terlahir dengan karakter menyendiri seperti itu. Ini, minum pil penyembuh ini, kalau tidak kamu tidak akan bisa keluar dari hutan kematian ini. Pada saat ini, Xing Jue mengeluarkan pil lain dan menyerahkannya kepada wanita itu. Tapi ketika wanita itu melihat pil harta karun yang diserahkan Xing Jue, dia terkejut, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Karena dia dapat mengenali bahwa apa yang diberikan Xing Jue sebenarnya adalah pil tingkat bumi bermutu tinggi, yang merupakan barang berharga, dan Xing Jue memberikannya dengan sangat murah hati, yang membuatnya merasa sedikit malu. Pada saat ini, dia diam, dia tidak mengambil pil dari tangan Xing Jue, tetapi menundukkan kepalanya dalam diam, tinjunya mengepal semakin erat. Ambillah, ini bukan racun. Melihat wanita itu saat ini, Xing Jue sepertinya merasakan sesuatu. Bahkan saat ini dia merasa wanita ini tidak seburuk yang dia bayangkan,
tapi dia terlalu waspada. Melihat bahwa Xing Jue benar-benar mendesaknya, wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, lalu perlahan mengambil pil berharga Xing Jue dengan tangan putihnya, dan berkata dengan suara rendah, "Terima kasih. Hei, apakah kamu sedang sopan? Meskipun saya tidak tahu mengapa Anda begitu waspada. Tapi tidak semua orang seburuk yang Anda pikirkan. Saya hanya ingin menjelajahi hutan mati ini hari ini, dan kebetulan saya melihat daerah itu ada kelainan. Aku melihat seorang wanita sepertimu terperangkap di dalam es dan bernafas, jadi aku menyelamatkanmu. Lagi pula, itu bukan tindakanku. Tapi sekali lagi, itu juga milikmu. Dan milikku. Takdir, kenapa tidak berteman? Namaku Xing Jue. Bagaimana denganmu?" Melihat wanita itu benar-benar ingin mengobrol, Xing Jue hanya duduk dan menatap wanita itu sambil tersenyum. "Maaf, aku terlalu banyak berpikir. Namaku Nalan Xiao Xiao, senang bertemu denganmu." Pada saat ini, wanita itu tidak ragu bahwa apa yang dikatakannya benar atau salah, tetapi percaya semuanya. Dia berkata, karena selain itu, dia tidak bisa memikirkan mengapa Xing Jue muncul di sini dan ingin menyelamatkannya. Setidaknya saat ini, dia tidak berpikir Xing Jue adalah orang jahat, sebaliknya, dia merasa bahwa dia adalah seorang orang yang sangat ramah. "Nalan Xiao Xiao. Ngomong-ngomong, namamu bagus, dari faksi mana kamu? Bagaimana mungkin kamu, seorang wanita lajang, datang ke tempat seperti itu? Dan apakah kamu menciptakan medan es itu? Apakah kamu menghancurkannya?" Xing Jue sengaja berpura-pura bodoh dan bertanya, sebenarnya dia ingin menghapus kewaspadaan Nalan Xiao Xiao, dan juga ingin mengetahui latar belakangnya. Pada usia ini, dia telah mencapai kaisar pertempuran tingkat menengah, yang lebih baik dari saudara perempuan Yu Shiman, Meng Yuting, jenius pertama Dimension, bahkan lebih kuat, jadi Xing Jue menganggap bahwa latar belakang wanita ini tidak boleh sederhana. "Saya Nona Si dari Ting Sue Cheng. Tujuan datang ke sini mirip dengan Anda, dan medan es memang disebabkan oleh saya. Hanya saja saya meledakkan diri. Efek yang ditimbulkannya." Melihat Xing pertanyaan Jue, Nalan Xiao Xiao menjawab tanpa keluhan sedikit pun. Yang mengejutkan Xing Jue adalah bahwa dia sebenarnya adalah seseorang dari Ting Sue Cheng, dan Ting Sue Cheng cukup misterius bagi Xing Jue, tetapi yang paling mengejutkan Xing Jue adalah bahwa Nalan Xiao Xiao tidak menyembunyikan apapun saat ini. "Jelaskan semuanya kepadanya." Tampaknya prestasinya tadi benar-benar memenangkan kepercayaannya, dan itu sangat teliti. Bab 312 mendengarkan kisah di dalam Shirachuse. "Ternyata aku mendengarkan Nona Xiao Xiao dari Shirachuse, sungguh tidak hormat dan tidak hormat." Xing Jue membungkukkan tangannya dengan sopan dengan senyum di wajahnya. Identitas Nalan Xiao Xiao setara dengan keberadaan Yu Shiman dari rumah Meng, jadi Xing Jue tidak berani mengabaikan karakter seperti itu. "Oh, kekuatan. Tuan Xing Jue sangat luar biasa, jadi dia seharusnya tidak menjadi orang biasa. Sebagai Tuan Xing Jue, tetapi kekuatannya tampaknya lebih rendah dari Tuan Xing Jue. Sangat kuat." Melihat ini, Nalan Xiao Xiao juga bertanya sambil tersenyum. Faktanya, ketika dia melihat bahwa Xing Jue dapat dengan mudah membunuh monster peringkat raja tingkat tinggi itu, dia menyadari bahwa kekuatan Xing Jue tidak biasa. Mampu membunuh monster tingkat raja tingkat tinggi dengan begitu bersih berarti bahwa Xing Jue memiliki setidaknya kekuatan kaisar pertempuran utama. Mendengar ini, Xing Jue terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang dari Ting Sue Cheng akan mengenalnya. Orang harus tahu bahwa Istana Shura haruslah orang berpangkat rendah dalam kekuatan Ting Sue Cheng yang sebanding dengan rumah Meng. Dan Ting Sue Cheng dapat memahami urusannya. Xing Jue juga merasakan saat ini, Ting Sue Cheng tidak sesederhana yang terlihat di permukaan,
dan mungkin dia juga memiliki ambisi untuk mendominasi lingkaran dalam. Sejujurnya, Nona Xiao Xiao, Xing Jue adalah penguasa Aula Asura. Namun meskipun demikian, Xing Jue tetap tidak menyembunyikan identitasnya, tetapi mengatakan yang sebenarnya, karena Xing Jue merasa tidak perlu menyembunyikannya. Ternyata Tuan Xing Jue adalah penguasa Istana Asura. Tampaknya Meng Fu benar-benar merekrut bakat yang bagus kali ini. Tapi setelah Xing Jue mengakui identitasnya, Nalan Xiao Xiao ini tidak menunjukkan tanda-tanda terkejut. Jelas dalam harapannya. Hallmaster Xing Jue, apakah Anda bersedia tunduk pada pemerintah aliansi dengan bakat Anda? Pada saat ini, Nalan Xiao Xiao bertanya lagi dengan tajam. Hehe, saya baru saja tiba di lingkaran dalam Asura Hall. Terima kasih kepada Alliance Mansion karena telah memberi saya tempat yang aman di Asura Hall untuk menyembunyikannya. Saya tidak akan pernah menyerah pada kekuatan apapun. Di bawah, jawab Xing Jue dengan tenang, mengungkapkan ambisinya lebih banyak lagi saat ini. Mendengar tentang hubungan permusuhan antara Sui Cheng dan Meng Fu, Xing Jue sudah mengetahuinya, dan Nalan Xiao Xiao menanyakan pertanyaan ini. Xing Jue tidak tahu arti kata-katanya? Saya khawatir mengatakan yang sebenarnya pada saat seperti itu dapat semakin memajukan hubungan antara keduanya, atau bahkan kedua kekuatan tersebut. Karena itu masalahnya, Tuan Xing Jue, Xiao Xiao memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Saya tidak tahu apakah Tuan Xing Jue bersedia membantu Xiao Xiao sekali. Kesopanan besar setelah masalah selesai. Benar saja, setelah mendengarkan setelah kata-kata Xing Jue, wajah Nalan Xiao Xiao menunjukkan ekspresi gembira, dan kemudian dia bertanya dengan ragu. Nona Xiao Xiao, tolong beritahu aku sesuatu. Selama aku dalam kemampuan Xing Jue, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Melihat ini, Xing Jue tersenyum dan menjawab dengan lugas. Kalau begitu, sebaiknya aku memberitahumu dengan jelas. Tuan Xing Jue juga harus menyadari hubungan yang tidak sesuai antara Li Menxian dan Xue Chuse. Meskipun tampaknya damai di permukaan, cepat atau lambat kedua kekuatan akan bertarung. Dan saya mendengar dari Sui Cheng bahwa Meng Fu sedang merekrut bakat dan memperluas pasukan baru-baru ini. Momentum seperti itu jelas ditujukan kepada saya dari Sui Cheng. Sebenarnya, ketika berbicara tentang kekuatan nyata, saya mendengar bahwa Sui Cheng tidak takut dengan Li Menxian, tetapi sekarang saya mendengar bahwa bagian dalam Sui Cheng tidak bersatu, mereka telah dibagi menjadi 4 kelompok kekuatan, dan sekarang mereka telah berperang secara terbuka dan diam-diam selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang mampu merebut posisi penguasa kota. Nalan Xiao Xiao perlahan menceritakan hal-hal di klan, dan saat ini, bahkan hukumannya. Jue juga sedikit terkejut karena Nalan Xiao Xiao akan memberitahunya semua hal rahasia. Sepertinya sekarang Nalan Xiao Xiao sangat mempercayai Xing Jue. Namun, sekarang pertempuran dengan Li Menxian sudah dekat, saya mendengar bahwa Xue Chuse tidak siap untuk duduk diam, dan pada saat kritis ini, klan mengusulkan sebuah rencana. Itu untuk memilih junior yang luar biasa sebagai pewaris di antara 4 kelompok pasukan, dan dengan cara ini, saya dan 3 saudara perempuan dari 3 kelompok pasukan lainnya telah menjadi pesaing terakhir. Kompetisi kekuatan antara kita bersaudara, tetapi kompetisi kemampuan untuk menarik bantuan asing. Lanjut Nalan Xiao Xiao. Mendapatkan bantuan asing. Mendengar ini, Xing Jue mau tidak mau menunjukkan ekspresi bingung. Yah, dalam analisis terakhir, itu untuk menarik beberapa kekuatan bagus untuk bergabung denganku di aliansi Xue Chuse. Namun, ada juga persyaratan yang jelas untuk pasukan yang akan direkrut, yaitu tuan muda atau pemimpin muda dari kekuatan harus sangat berbakat. Potensi pengembangan terukur. Dan kekuatan keseluruhan saat ini tidak boleh terlalu lemah,
yang paling penting adalah itu harus menjadi kekuatan afiliasi saat ini dari rumah aliansi. Nalan Xiao Xiao menjelaskan. Memperkuat dirimu sambil menghancurkan lawan adalah langkah yang kejam. Mendengar ini, Xing Jue tersenyum kagum. Tuan Xing Jue, saya tidak mengenal Anda. Melihat ini, Nalan Xiao Xiao bertanya dengan cemberut. Aku tidak tahu hukum aliansi macam apa aliansi ini. Xing Jue bertanya sambil tersenyum. Itu hanya aliansi yang sama sekali berbeda dari apa yang disebut kekuatan afiliasi dari pemerintah aliansi. Mereka tidak akan pernah mengganggu urusan satu sama lain, tetapi mereka harus saling membantu ketika mereka membutuhkan bantuan, Nalan Xiao Xiao buru-buru menjelaskan. Yah, karena itu masalahnya, maka aku ingin membantu Nona Xiao Xiao. Xing Jue memikirkannya sebentar, lalu mengangguk puas. Melihat persetujuan Xing Jue, Nalan Xiao Xiao bahkan menunjukkan ekstasi. Awalnya, ini adalah hal yang paling menyusahkan baginya, karena dia tidak pandai berkomunikasi dengan orang dan terlalu waspada. Tugas ini selalu menjadi sesuatu yang tidak berani dia hadapi, tapi sekarang dia bertemu Xing Jue secara tidak sengaja, yang secara tidak langsung banyak membantunya. Setelah itu, Nalan Xiao Xiao meninggalkan Xing Jue dengan sebuah token, dan membuat janji untuk membiarkan Xing Jue pergi ke Ting Suecheng untuk berpartisipasi dalam pertemuan aliansi 2 bulan kemudian, dan juga menjanjikan Xing Jue sejumlah besar pil harta karun dan harta sebagai hadiah. Remunerasi. Setelah semua diskusi selesai, dia meninggalkan hutan kematian di bawah pengawalan Xing Jue. Ini benar-benar Tuhan yang membantuku. Berdiri di tepi hutan kematian, Xing Jue menatap Nalan Xiao Xiao yang telah banyak pulih dan terbang ke kejauhan, dengan senyum menyenangkan di wajahnya. Dibandingkan dengan hadiah yang dijanjikan Nalan Xiao Xiao kepada Xing Jue lebih menyukai identitas aliansi ini, karena mereka memiliki musuh yang sama, dan itu adalah Li Menshan. Karena Suesheng bersedia melawan Li Menshan, maka Xing Jue dapat mengambil kesempatan ini untuk membalaskan dendam Li Xiaohan. Tampaknya rumah Meng akan berada dalam masalah besar kali ini. Dan pada saat ini, suara seorang lelaki tua yang aneh tiba-tiba terdengar di belakang Xing Jue. Perubahan yang tiba-tiba membuat Xing Jue semakin terkejut, dan dia dengan cepat berbalik dan mengalihkan pandangannya yang hati-hati ke hutan kematian yang gelap. Dengan tatapan terkunci Xing Jue, sosok lelaki tua itu perlahan muncul, dan ketika seberkas cahaya menyinari wajah lelaki tua itu, Xing Jue bahkan lebih senang. Karena ini adalah usia tua, tetapi usia tua saat ini sama sekali berbeda dari sebelumnya dalam hal tubuh dan suara. Pak Tua, apakah kamu berhasil? Xing Jue berlari ke arah lelaki tua itu dengan penuh semangat, dan terus menatap lelaki tua itu. Kegembiraan di hatinya terbukti dengan sendirinya. Aneh, kenapa aku tidak bisa merasakan kekuatanmu? Mungkinkah kekuatanmu belum pulih? Tiba-tiba, Xing Jue bertanya dengan heran. Hehe, jika Kaisar Perang tingkat tinggi ingin menyembunyikan kekuatannya, kamu, Kaisar Perang Junior, tentu saja tidak akan bisa merasakannya. Melihat ini, lelaki tua itu mengelus janggutnya yang panjang. Tersenyum. Seorang kaisar pertempuran tingkat tinggi? Kekuatan lamamu telah pulih sepenuhnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, Xing Jue menunjukkan lebih banyak ekstasi. Kekuatan lelaki tua itu telah mencapai kaisar pertempuran tingkat tinggi, yang berarti Istana Shura memiliki sosok sekuat pemimpin Istana Aliansi, yang merupakan fondasi kuat bagi Istana Shura untuk berdiri di masa depan. Hehe, saya sangat puas bisa pulih ke level ini. Mengenai kata-kata Xing Jue, lelaki tua itu tidak menjawab secara langsung tetapi terus tersenyum. Tapi setelah mendengar perkataan lelaki tua itu, Xing Jue terkejut. Dia bisa mendengar arti dari kata-kata lelaki tua itu, yaitu kekuatannya belum pulih sepenuhnya.
Dan bahkan jika kaisar perang tingkat tinggi bukanlah kekuatan sebenarnya dari lelaki tua itu berarti lelaki tua itu setidaknya adalah lelaki kuat dari kaisar perang yang benar-benar mengejutkan Xing Jue sepenuhnya. Hehe, ketika lelaki tua itu mencapai level itu, dia berusia lebih dari 100 tahun. Dibandingkan dengan ayahmu, tidak ada yang perlu disebutkan, tetapi kamu telah mencapai level kaisar perang pada usia seperti itu. Kamu tidak membuat kesalahan di masa depan, kamu harus sukses. Tidak lebih buruk dari ayahmu. Pria tua itu melihat hukuman saat ini dan memuji sambil tersenyum. Setelah itu, Xing Jue dan Lau Lau meninggalkan hutan kematian dan langsung kembali ke Shura Hall, dan kali ini, Lau Lau, seorang kaisar pertempuran tingkat tinggi, memimpin jalan, dan kecepatannya juga meningkat beberapa kali. Sebulan Bian bergegas kembali ke Shura Hall. Setelah kembali ke Istana Shura, Xing Jue mengetahui bahwa dengan upaya Feng Lao dan yang lainnya, kekuatan Istana Shura sekarang sangat kuat, dan bahkan banyak orang kuat dari Li Menshan telah dengan sepenuh hati bergabung dengan Istana Shura. Fakta bahwa ada orang kuat seperti Gao Lao yang duduk di kota, selama rumah aliansi diberantas, Xing Jue dapat melemparkan lingkup pengaruh Istana Shura ke tengah area yang menjulang tinggi. Pada saat ini, Xing Jue sedang duduk bersila di kamarnya berlatih, gumpalan semangat juang merah gelap terlihat dengan mata telanjang. Seperti potongan pita merah yang terus mengalir ke tubuh Xing Jue. Ini adalah pertama kalinya Xing Jue berlatih seni pemakan jiwa sejak dia memasuki San Huang, dan saat ini Xing Jue akhirnya mengerti mengapa lelaki tua itu mengatakan bahwa prestasinya di masa depan berpeluang melampaui ayahnya, karena ternyata bahwa seni pemakan jiwa hanya datang ke San Huang. Hanya pada tingkat tertinggi dia dapat benar-benar mengerahkan efek ajaib dari latihan tingkat surganya. Ya, bakatmu memang sangat kuat. Jika kamu terus berlatih dengan kecepatan ini, seharusnya tidak sulit bagimu untuk menjadi kaisar perang sebelum usia 30 tahun. Tepat ketika Xing Jue membuka matanya, dia menemukan bahwa lelaki tua itu sedang duduk di kamar, di kursi, dan menatap Xing Jue dengan mata penuh kelegaan dan kekaguman. Bab 313 Ras Kuno. Pak tua, kapan kamu datang? Melihat dia sudah tua, Xing Jue buru-buru bangun dan mendatangi lelaki tua itu. Aku ingin melihat seberapa baik kamu menguasai Soul Eater Art setelah kamu memasuki level Battle Emperor. Pria tua itu mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum. Efek dari seni pemakan jiwa hari ini memang tidak sama dengan di masa lalu. Pantas saja klan pemakan jiwa kita begitu kuat saat itu. Melihat lelaki tua itu menyebutkan seni pemakan jiwa, Xing Jue juga tersenyum tak terbantahkan. Karena barusan dia merasakan kekuatan Soul Eater Art. Bocah bodoh, apakah menurutmu setiap orang memiliki tingkat pemahamanmu? Jika semua orang di klan pemakan jiwa dapat menggunakan seni pemakan jiwa secara ekstrim sepertimu, klan pemakan jiwaku akan menyatukan benua Tianwu sejak lama, bagaimana bisa berakhir seperti ini? Pria tua itu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan membalas. Lalu apa maksudmu? Pada saat ini, Xing Jue juga menunjukkan keraguan. Seni pemakan jiwa ini adalah latihan tingkat surga, yang tidak dimiliki oleh siapapun kecuali ras kuno. Oleh karena itu, ini jelas merupakan harta paling berharga di benua Tianwu ini. Dan misteri latihan tingkat surga juga mendasar. Tidak dibandingkan dengan latihan tingkat bumi, dengan kata lain, perbedaan antara latihan tingkat surga dan latihan tingkat bumi sebenarnya adalah jarak antara langit dan bumi. Namun, sebelum Kaisar Perang, efek yang dimainkannya adalah hanya mirip dengan latihan tingkat bumi tingkat tinggi. Tapi selama Anda melangkah ke tingkat Kaisar Perang, pemakan jiwa akan mulai memainkan peran sebenarnya, dan ini kekuatan efeknya juga tergantung pada pemahaman praktisi. Ayahmu mampu mencapai tingkat itu dan mencapai tingkat itu pada usia yang begitu muda. Itu pasti tidak dapat dipisahkan dari pemakan jiwa dari klan pemakan jiwaku.
Dan aku baru saja mengamati seberapa baik kamu gunakan seni pemakan jiwa selama kultivasi Anda. Efek ini dapat dikatakan sebagai penggunaan terakhir dari seni pemakan jiwa. Setidaknya ketika aku berada di klan, aku belum pernah melihat orang yang bisa menggunakan seni pemakan jiwa secara maksimal sepertimu. Lelaki tua itu perlahan berbicara tentang seni pemakan jiwa, dan ada sentuhan kesombongan di wajahnya. Senyum apresiatif. Benarkah? Kalau begitu mungkin aku benar-benar bisa mencapai level Kaisar Shan sebelum usia 30. Setelah mendengar evaluasi lelaki tua itu, Xing Jue menjadi lebih gembira. Xing Jue hari ini belum berusia 23 tahun, bahkan jika dia dapat mencapai level Kaisar Shan pada usia 30 tahun, itu hanya akan memakan waktu 7 tahun. Butuh 7 tahun untuk melangkah dari awal Kaisar Perang ke ambang Kaisar Perang. Ini adalah sesuatu yang dunia bahkan tidak berani pikirkan. Bahkan di Shantianyu, tempat yang disebut tempat lahir jenius, tidak ada yang bisa melakukannya begitu cepat, meningkatkan kekuatan. Dan jika Xing Jue benar-benar dapat mencapai Kaisar Perang sebelum usia 30 seperti yang dikatakan lelaki tua itu berarti hanya beberapa tahun sebelum Xing Jue menjadi pembangkit tenaga listrik teratas di benua ini, dan balas dendam untuk ayahnya juga masalah waktu hanya sekitar sudut. Selama dia berpikir bahwa setelah lebih dari 10 tahun berlatih keras, dia akan dapat membangun Shura Hall menjadi salah satu kekuatan terkuat di medan yang menjulang tinggi dan membalaskan dendam ayahnya, Xing Jue tidak akan bisa membantu tetapi menjadi bersemangat, dan bahkan tubuhnya mulai gemetar sedikit. Xing Jue, keterampilan tingkat surga, hanya dimiliki oleh beberapa ras kuno di benua menjulang. Setelah melakukan perhitungan, satu-satunya ras kuno yang tersisa di benua Wu saat ini adalah klan Tianling, klan Shengdan, dan Lianyao klan. Hati-hati jalan. Klan Yaolian, klan Shengdan. Orang tua, dua ras kuno lainnya yang kamu sebutkan, mungkinkah mereka Yaolian dan Shengdan, salah satu dari 4 penguasa alam Shantian? Xing Jue bertanya dengan heran. Karena Xing Jue pernah mendengar dari Yushiman bahwa sekarang ada 4 kekuatan di domain yang menjulang ini yang dikenal sebagai 4 penguasa dari domain yang menjulang, mereka masing-masing mengendalikan seluruh domain yang menjulang, atau seluruh benua. Dan keempat kekuatan ini adalah Xuandian, Beast City, Yaolian dan Shengdan. Mengenai Xuandian, Xing Jue secara alami tahu bahwa itu adalah kekuatan yang diciptakan oleh ayahnya. Meskipun baru didirikan beberapa dekade yang lalu, ia memiliki posisi yang tak tergoyahkan di domain yang menjulang tinggi. Adapun Beast City Xing Jue, Xiaolong dan Raja Macan Tutul Benlei menyebutkannya, itu adalah kerajaan monster, tempat yang dirindukan semua monster yang kuat, memiliki sejarah ribuan tahun, dan kekuatannya sama kuat dan menakutkannya. Hanya Shengdan dan Yaolian Xing Jue yang tidak tahu banyak tentang itu, tetapi Xing Jue tidak peduli pada saat itu, lagi pula pusat Shantianyu masih relatif jauh dari Xing Jue. Tapi sekarang mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, Xing Jue tiba-tiba memikirkan dua kekuatan ini, karena jika kedua kekuatan ini benar-benar ras kuno, bisa dibayangkan betapa kuatnya mereka. Karena pemakan jiwa yang hampir mendominasi seluruh benua Tianwu saat itu, dan klan roh langit yang tidak ada kekuatan di benua itu yang berani memprovokasi keduanya adalah ras kuno. Dengan kata lain, ras kuno adalah simbol kekuatan. Adapun masuknya klan Yaolian dan klan Shengdan ke alam Shantian, saya juga sangat bingung. Setidaknya ketika klan pemakan jiwa saya berpartisipasi dalam sengketa daratan, mereka masih memilih untuk tinggal di domain mereka sendiri dan tidak ikut campur. Tapi karena mereka memasuki alam Shantian sekarang, dan berbagi dunia secara setara dengan dua kekuatan dari benua Tianwu, itu juga menjelaskan satu hal. Melihat pertanyaan Xing Jue, lelaki tua itu juga menunjukkan tatapan bingung, apa artinya maksudnya? Melihat ini, Xing Juehi bertanya lebih ingin tahu. Baik Xuandian dan Beast City sudah cukup kuat untuk bersaing dengan ras kuno. Baik klan Yaolian,
klan Shengdan dan klan Tianling juga telah mengalami beberapa perubahan yang tidak diketahui yang telah sangat mengurangi kekuatan mereka, dan bahkan harus masuk alam Shantian, dan menggunakan orang-orang dari alam Shantian untuk memperkuat kekuatan ras. Pria tua itu menganalisis hal-hal tentang kedua ras dengan mata berkedip-kedip. Sudah tua, seharusnya ada sesuatu yang istimewa antara klan Pil Suci dan klan Pemurnian Iblis. Xing Jue bertanya lagi. Sejak dia berlatih Soul Devouring Jue dan menguasai penggunaan kekuatan jiwa, Xing Jue berada dalam kondisi tak terkalahkan pada level yang sama, dan tidak pernah bertemu lawan sama sekali. Tetapi jenis tak terkalahkan ini mengecualikan satu orang. Itu adalah Sulainer. Sebagai Suliner dari klan Roh Surgawi, bahkan Xing Jue tidak mengetahui kekuatan tempurnya yang sebenarnya, tetapi kekuatan tempur yang dia tunjukkan di masa lalu membuat Xing Jue mengungkapkan keterkejutan berulang kali. Dari sudut pandang Xing Jue, setidaknya Suliner tidak lebih lemah darinya. Dan karena pemakan jiwa memiliki jiwa khusus, dan roh langit memiliki makhluk roh yang kuat, maka klan Pil Suci dan klan Penyulingan Iblis, yang juga merupakan ras kuno, seharusnya juga memiliki keunggulan yang jauh melebihi orang biasa. Dan di masa depan, Xing Jue akan memasuki pusat Shantianyu, dan apakah itu klan Shengdan atau klan monster pemurnian, Xing Jue merasa cepat atau lambat dia akan ada hubungannya dengan mereka, jadi Xing Jue ingin mengetahui kemampuan khusus mereka di maju. Suku Shengdan pandai alkimia. Mereka mengandalkan harta untuk melatih tubuh mereka dan meningkatkan kekuatan mereka, dan bahkan menggunakan alkimia sebagai serangan. Orang-orang alkimia yang memiliki alkimia dalam pertempuran disebut mayat hidup bisa dikatakan sangat sulit. Namun, kekuatan jiwa dari klan pemakan jiwaku adalah musuh dari alkimia klan Shengdan. Dan karena sistem khusus, kekuatan harta yang mereka gunakan seringkali lebih kuat dari milik kita, dengan senjata paling spiritual di antara ras kuno. Melihat pertanyaan Xing Jue, lelaki tua itu menjelaskannya tanpa ragu. Senjata spiritual. Dibandingkan dengan kemampuan khusus dari klan Shengdan dan klan Yaolian, Xing Jue bahkan lebih terkejut ketika mendengar kata senjata spiritual dan kemudian menunjukkan ekspresi rindu. Adapun senjata roh, Xing Jue pernah mendengar dari penatua Luo dari paviliun utama paviliun Yufeng bahwa itu benar-benar di atas senjata harta karun, dikatakan sudah memiliki kebijaksanaan spiritualnya sendiri, dan kekuatannya jauh di atas senjata harta karun, dikatakan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Orang tua, jadi pemakan jiwaku juga harus memiliki senjata spiritual. Xing Jue bertanya dengan penuh semangat. Tentu saja, saat itu, klan pemakan jiwa saya memiliki 3 senjata spiritual. Selain ras roh, dapat dikatakan bahwa ras kuno memiliki senjata spiritual paling banyak. Pelindung Tuhan memegangnya. Terutama rantai jiwa Yin. Yang dipegang oleh Patriark adalah yang terbaik di antara senjata spiritual. Men. Berbicara tentang ini, ekspresi lelaki tua itu sedikit suram. Dan setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Xing Jue juga menunjukkan sentuhan kekecewaan. Konsep seperti apa ketiga senjata spiritual itu? Jika 3 senjata roh dapat diperoleh, maka kekuatan Aula Shura akan melonjak ke tingkat yang menakutkan dalam sekejap. Tetapi bagaimana mungkin Xing Jue tidak kecewa ketika dia mengetahui bahwa semua senjata roh telah menghilang selama perang? Ketiga senjata spiritual itu tidak lebih dari senjata spiritual kelas rendah dalam analisis akhir, dan itu bukan barang paling berharga dari klan pemangsa jiwa kita. Blade, itu adalah senjata spiritual kelas menengah. Hanya saja bahwa pedang yang melahap jiwa itu terlalu kuat, dan tidak ada yang pernah menaklukkannya. Melihat Xing Jue sedikit rendah, lelaki tua itu berkata sambil tersenyum. Makam kuno pemakan jiwa. Pisau pemakan jiwa. Alat roh kelas menengah. Pada saat ini, Xing Jue langsung menjadi sangat gembira, dan kegembiraannya tak terkendali pada kecepatan yang ekstrim. Di reruntuhan kuno saat itu,
orang misterius itu telah menginstruksikan Xing Jue untuk mendapatkan pemakan jiwa setelah memasuki makam kuno pemakan jiwa, sehingga dia bisa mendapatkan warisannya. Adapun makam kuno pemakan jiwa dan pisau pemakan jiwa, Xing Jue ingin bertanya kepada lelaki tua itu untuk waktu yang lama, tetapi dia takut lelaki tua itu akan curiga, jadi dia menahan diri untuk tidak bertanya. Orang tua menyebutkannya, bagaimana mungkin Xing Jue tidak bersemangat? Terutama setelah mengetahui bahwa Soul Eater Blade sebenarnya adalah harta kelas menengah, Xing Jue menjadi lebih bersemangat. Bab 314 tentang makam kuno pemakan jiwa. Orang tua, di mana makam yang melahap jiwa? Apakah pedang yang melahap jiwa masih ada di dalam makam yang melahap jiwa? Meskipun hatinya sangat gembira dan ekstasi, untuk menghindari lelaki tua itu menjadi curiga, Xing Jue terpaksa menekannya gembira di hatiku. Aku bertanya pada lelaki tua itu berpura-pura bingung dan penasaran. Karena saya telah mencapai titik ini hari ini, saya mungkin juga memberitahu Anda. Ras kuno telah diturunkan dari zaman kuno, dan memiliki sejarah hampir 10.000 tahun. Dikatakan bahwa di benua Tianwu tertua, bukan hanya ada 4 keluarga kuno, dan ada 5 keluarga kuno. Namun, keluarga kuno pada awalnya tidak rukun, dan mereka terus-menerus bertengkar satu sama lain. Selama periode ini, salah satu keluarga kuno benar-benar punah dari daratan. Menghilang dalam ingatan semua orang. Ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Segala sesuatu tentang kita. Ini tidak hanya mencakup sistem khusus dan garis keturunan, tetapi juga seni pemakan jiwa dan banyak sumber daya yang secara inheren lebih unggul dari kekuatan lain, dan semua sumber daya ini berasal dari harta karun, yaitu makam kuno pemakan jiwa. Orang tua itu berkonsentrasi untuk memberitahu Xing Jue tentang makam kuno pemakan jiwa. Pada saat ini, Xing Jue mendengarkan dengan saksama narasi lelaki tua itu, bahkan jika nilai makam pemakan jiwa itu sendiri dikecualikan, itu hanya tentang klan pemakan jiwa, yang masih bisa membangkitkan minat Xing Jue. Makam kuno pemakan jiwa adalah rumah harta karun yang sangat besar, dan ada berbagai harta yang ditempatkan di sana, hanya menunggu keturunan yang mampu dari klan kita untuk mengambilnya. Seiring berjalannya waktu, saya adalah pemakan jiwa. Bahkan ada lebih banyak orang yang mampu di dunia, dan harta yang tak terhitung jumlahnya telah diambil dari makam kuno pemakan jiwa, tetapi makam kuno pemakan jiwa seperti jurang maut, dengan harta yang tidak habis-habisnya dan tidak habis-habisnya yang tidak dapat digunakan oleh klan pemakan jiwa saya. Namun, di antara banyak harta, ada satu harta yang paling menarik perhatian semua pembangkit tenaga listrik dari klan Soul Eater saya, dan itu adalah Soul Eater Blade. Berbicara tentang ini, lelaki tua itu tidak bisa menahan pandangannya yang penuh arti pada Xing Jue. Dan saat ini, Xing Jue juga berhasil diasah oleh Lao Lao yang terpaku di wajah Lao Lao dengan antisipasi menunggu konten berikut. Pedang pemakan jiwa adalah senjata spiritual tingkat menengah yang benar-benar memiliki kekuatan mengerikan untuk menghancurkan langit dan bumi. Pria tua itu berkata perlahan, dan ketika dia menyebutkan kengerian dari Soul Devouring Blade, ada sedikit ketakutan di wajahnya. Gulu. Mendengar ini, Xing Jue mau tidak mau menelan air liurnya dari lehernya. Dia benar-benar tertarik dengan Soul Devouring Blade, senjata spiritual kelas menengah, yang nilainya bisa dibayangkan dan diketahui. Orang tua, apakah kamu sudah melihat Soul Devouring Blade? Xing Jue bertanya dengan rasa ingin tahu melihat penampilan lamanya. Yah, lelaki tua itu juga memasuki makam kuno pemakan jiwa ketika dia masih muda, dan melihat pedang pemakan jiwa. Tapi saat itu juga, aku melihat dengan mataku sendiri beberapa anggota suku berbakat dari generasiku yang dimakamkan di makam pemakan jiwa. Di bawah kekuatan pedang jiwa yang mengerikan, suara kekuatan itu masih membuatku takut. Melihat pertanyaan Xing Jue, lelaki tua itu berbicara tentang masa lalu tanpa ragu-ragu. Orang tua,
Maksudmu pedang pemangsa jiwa begitu kuat sehingga bahkan orang kuat seperti pemimpin klan pemangsa jiwaku tidak bisa menerimanya. Pada saat ini, Xing Jue juga dikejutkan oleh kekuatan mengerikan dari pedang yang melahap jiwa. Tapi tiba-tiba, Xing Jue merasa bingung lagi. Masuk akal bahwa patriark dari klan pemakan jiwa seharusnya telah mencapai tingkat teratas di daratan. Bahkan jika dia tidak dapat mengumpulkan pedang pemakan jiwa, maka tidak peduli seberapa langka pedang pemakan jiwa itu akan terjadi. Menjadi sia-sia untuk tidak mengumpulkan kekuatannya. Bahkan jika suatu hari, Xing Jue benar-benar dapat mencapai level yang lebih tinggi daripada patriark klan pemakan jiwa, memiliki kekuatan untuk mengisi pedang pemakan jiwa. Tapi saya khawatir Xing Jue pada waktu itu telah lama dibalas, dan efek dari Soul Devouring Blade akan berkurang. Selain itu, di jalan ini dengan musuh yang kuat di depan, bahkan Xing Jue sendiri saya bahkan tidak tahu apa tingkat dia bisa pergi ke. Hehe, makam kuno pemakan jiwa tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Bahkan kualifikasi untuk masuk tidak dikendalikan oleh orang pemakan jiwa saya. Meskipun orang pemakan jiwa saya dapat membuka makam pemakan jiwa dan memasukinya, tapi selama mereka berusia di atas 40 tahun, mereka akan kehilangan kualifikasi untuk memasuki makam kuno, jadi barang apa yang bisa didapat tergantung pada ketinggian apa yang Anda capai sebelum usia 40 tahun. Dan semua orang bisa hanya memasuki pemakan jiwa seumur hidup. Sekali di makam kuno dengan kata lain, makam kuno pemakan jiwa ini dapat dianggap sebagai ujian yang ditinggalkan oleh leluhur klan pemakan jiwa kepada generasi mendatang hanya keturunan yang luar biasa yang dapat lulus ujian dan dapatkan hadiah yang kaya. Pria tua itu tersenyum menjelaskan. Begitu, sangat tua, di mana makam kuno pemakan jiwa itu ada? Apakah masih bisa dibuka sekarang? Yaitu, klan pemakan jiwa sekarang sudah punah, dan kediaman lama klan pemakan jiwa telah ditutup, jadi Xing Jue sangat khawatir dengan pembukaan makam kuno pemakan jiwa. Hehe, makam kuno pemakan jiwa ini tidak ada di benua Tianwu, jadi tidak memiliki lokasi tetap. Itu dapat digambarkan sebagai keberadaan khusus. Adapun kunci untuk membuka makam kuno pemakan jiwa, itu adalah di tanganmu. Token pemakan jiwa. Pria tua itu menjelaskan perlahan. Artinya, saya bisa membuka makam kuno Soul Eater sekarang. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Xing Jue mengungkapkan ekspresi ekstasi yang tidak bisa disembunyikan. Tepatnya, ya, tapi saya menyarankan Anda untuk tidak memasuki makam kuno pemakan jiwa sebelum mencapai tingkat kaisar perang, jika tidak, Anda akan kehilangan kesempatan besar. Melihat ini, lelaki tua itu mengingatkan sambil tersenyum. Orang tua, ayahku benar-benar mendapatkan makam pemakan jiwa, jadi dia pasti tahu tentang makam pemakan jiwa, dan jika dia memasuki makam kuno dengan kekuatannya saat itu, seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan pedang pemakan jiwa. Mungkinkah pedang pemakan jiwa telah diambil oleh ayahku? Pada saat ini, Xing Jue tiba-tiba teringat pada ayahnya yang hampir maha kuasa. Mengingat status ayahmu pada saat itu, perbuatannya telah diturunkan dari mulut ke mulut oleh orang-orang di wilayah yang menjulang tinggi seperti legenda. Jika dia benar-benar memiliki senjata spiritual seperti Soul Devouring Blade, dia akan dikenal baik oleh semuanya, tetapi sejauh ini tampaknya tidak ada pernyataan tentang jenis senjata spiritual apa yang digunakan ayahmu. Artinya, di daratan hari ini, senjata spiritual dari Soul Eater belum muncul, yang cukup tunjukkan bahwa ayahmu tuanku tidak pernah mengumpulkan Soul Devouring Blade. Untuk alasannya, hanya dia sendiri yang tahu. Orang tua itu membantu Xing Jue menganalisanya sambil tersenyum. Setelah mendengarkan analisis lelaki tua itu, Xing Jue mengangguk lagi dan lagi, dia memang belum pernah mendengar tentang penggunaan harta oleh ayahnya. Setelah diskusi mendetail, lelaki tua itu juga dengan murah hati memberitahu Xing Jue cara menggunakan makam pemakan jiwa untuk membuka makam pemakan jiwa,
tetapi dia berulang kali mengingatkan Xing Jue untuk tidak membuka makam kuno pemakan jiwa hanya karena penasaran. Karena dengan kekuatan Xing Jue saat ini, belum lagi masuk ke dalamnya dan meraih Soul Devouring Blade, saya khawatir itu akan menjadi masalah yang sulit untuk bertahan hidup, dan Xing Jue bukanlah orang yang membosankan, jadi dia secara alami tahu betapa kuatnya itu. Jadi dia juga sangat patuh balas. Setelah Lao Lao pergi, Xing Jue tinggal di kamar sendirian dan memainkan token pemakan jiwa di tangannya. Dia hanya tahu bahwa token pemakan jiwa memiliki efek magis untuk memecahkan penghalang apapun, tetapi dia tidak tahu nilai sebenarnya dari token pemakan jiwa, tetapi hari ini dia akhirnya mengerti. Dan ini sangat mengejutkan Xing Jue. Dengan karakter petualang ayahku saat itu, jika dia tahu tentang makam pemakan jiwa, dia tidak akan pernah memasukinya. Tapi, ayah, mengapa kamu tidak mengeluarkan pedang pemakan jiwa? Melihat makam yang melahap jiwa di tangannya Soul Order, Xing Jue mengingat masalah ini lagi, tapi dia benar-benar tidak bisa memahaminya untuk waktu yang lama. Hei, makam kuno pemakan jiwa. Tempat yang sangat ajaib, aku benar-benar ingin melihatnya sekarang. Lupakan saja, mari kita singkirkan dulu. Jika kamu tidak bisa mengendalikan rasa ingin tahumu, maka kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Semakin dia melihat ke arah pemakan jiwa di tangannya, kerinduan Xing Jue akan makam kuno pemakan jiwa menjadi semakin kuat, bahkan sampai sulit untuk mengendalikan dirinya. Kemudian, untuk mencegah dirinya melakukan kesalahan, Xing Jue menyingkirkan jiwa, makan makam. Ngomong-ngomong, selain token pemakan jiwa, aku punya kunci. Tapi setelah menyingkirkan token pemakan jiwa, Xing Jue mendapat kilasan inspirasi, dan kemudian menunjukkan senyum penuh harap. Saya melihat kalung aneh muncul di tangannya ketika dia memutar pergelangan tangannya, dan inilah kalung yang dia peroleh dalam formasi menarik. Xing Jue selalu berpikir bahwa ini adalah peninggalan yang dikatakan oleh penguasa kota-kota Fenghua. Pada awalnya, penguasa kota memberitahu Xing Jue bahwa diperlukan kunci untuk memberitahu Xing Jue lokasi reruntuhan, tetapi pada saat itu formasi tersebut rusak dengan tergesa-gesa, dan Xing Jue tidak melakukan terlalu banyak penelitian tentang kalung ini, dan kemudian menyimpannya karena serangkaian hal di belakang kepala. Aku mendengar dari Nalan Xiao Xiao bahwa alasan mengapa kota Tingsue terkoyak hari ini sepenuhnya karena perintah Tingsue kota Tingsue menghilang secara misterius bersama Nalan Sue itu. Dan Nalan Sue dibunuh oleh kota Fenghua. Tuan kota telah mengunci ini kehancuran, yang berarti perintah pendengar salju yang dapat memulihkan kesatuan kota Tingsue ada dalam kehancuran ini. Jika aku dapat menemukan perintah pendengar salju, aku akan menunggu sampai saat ini. Setelah Nalan Xiao Xiao menguasai Tingsue Cheng, dia bantu dia mengamankan tahta penguasa kota setelah perang usai. Dan jika Nalan Xiao Xiao bertanggung jawab atas Tingsue Cheng, itu akan menjadi masalah besar bagiku di Shura Hall. Kalung di tangannya, Xing Jue tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Nalan Xiao Xiao kepadanya di hutan kematian, jadi pada saat ini, Xing Jue merasa bahwa lebih penting lagi untuk pergi ke sini terlebih dahulu, peninggalan magis yang mampu memperlambat waktu. Bab 315, Reruntuhan hadir. Kalung di tangan Xing Jue tidak hanya cantik tapi juga sangat aneh, energi aneh mengalir di dalamnya, dan Anda bisa merasakannya luar biasa hanya dengan memegangnya di tangan Anda, terutama liontin berbentuk pesona, sebuah misteri. Tapi bagaimana membuka kalung ini saat ini telah menjadi masalah terbesar bagi Xing Jue. Kalung ini seharusnya menjadi kunci reruntuhan, tapi bagaimana cara membukanya? Mungkinkah itu sama dengan order pemakan jiwa? Melihat kalung di tangannya, metode pertama yang dipikirkan Xing Jue adalah membukanya. Dengan menanamkan kekuatan jiwa peran khusus dari kalung ini. Woos. Memikirkan hal ini, Xing Jue tidak ragu-ragu, pikirannya bergerak sedikit, dan sinar kekuatan jiwa gelap menembus kalung ini seperti ular hitam kecil. Bang!
Tapi setelah sinar kekuatan jiwa menembus kalung itu tiba-tiba melepaskan riak energi tirani. Meskipun area riak energi ini kecil, itu menghantam Xing Jue dengan paksa. Xing Jue memukul mundur beberapa langkah sebelum menghentikan sosoknya, dan juga menyingkirkan telapak tangan Xing Jue dan jatuh ke tanah. Perubahan mendadak ini juga mengejutkan Xing Jue, tetapi pada saat ini Xing Jue dapat yakin bahwa kalung ini pasti menjadi kunci reruntuhan, jika tidak, perubahan seperti itu tidak akan terjadi. Setelah itu, Xing Jue buru-buru mengambil kalung yang jatuh ke tanah, ingin melihat perubahan kalung itu. Aneh, tidak ada perubahan? Baru saja ada fluktuasi energi. Tapi yang membingungkan Xing Jue adalah bahwa kalung ini tidak menunjukkan perubahan yang dibayangkan Xing Jue, tetapi sama seperti sebelumnya, yang sangat memalukan bagi Xing Jue memutuskan. Setelah itu, beberapa metode berbeda digunakan, tetapi mereka masih gagal menemukan ciri-ciri khusus dari kalung ini. Kecuali fluktuasi energi yang disebabkan oleh penuangan kekuatan jiwa ke dalamnya, beberapa metode terakhir tidak dapat menyentuh kalung ini sama sekali. Pada saat ini, Xing Jue dengan cemas berjalan mondar-mandir di dalam ruangan, sesekali melihat kalung yang diletakkan di atas meja, tetapi Xing Jue benar-benar tidak tahu bagaimana cara membuka kalung itu. Ya, pasti seperti ini. Tiba-tiba, Xing Jue berhenti berjalan, dan ada ekspresi antisipasi yang bersemangat di wajahnya, lalu dia memalingkan matanya yang bersemangat. Dia melemparkannya ke kalung di atas meja lagi. Karena pada saat ini, Xing Jue merasa bahwa dia telah menebak 80% cara membuka kalung itu, dan untuk metode ini, dia masih menanamkan kekuatan ke dalam kalung itu, tetapi ini bukan tentang menanamkan kekuatan jiwa, tetapi tentang menanamkan semangat. Perang. Sama seperti metode yang digunakan untuk mengungkap sisa-sisa reruntuhan kuno. Xing Jue berjalan cepat ke meja dan mengambil kalung itu lagi, lalu menggerakkan pikirannya sedikit lagi, dan roh perang merah tua menembus ke dalam kalung itu. Ong! Benar saja, tepat setelah sinar semangat juang mengalir masuk, kalung itu bersinar terang, dan di atas cahaya, font yang dipadatkan oleh 4 mantra muncul. Dataran Yinlong. Melihat karakter yang dipadatkan oleh mantra, ekspresi ekstasi muncul di wajah Xing Jue, karena dia akhirnya tahu lokasi reruntuhan, dan lokasi dataran Yinlong jauh dari Fenghua. Kota yang hilang tidak jauh, bisa dijangkau langsung melalui susunan teleportasi, dan hanya butuh 1 hari. Setelah mengetahui situasi ini, Xing Jue tidak ragu-ragu, dan setelah menjelaskan kepada Chang Lao dan Feng Lao, dia bersiap menuju dataran Yinlong. Untuk menghindari kecelakaan dengan Xing Jue, lelaki tua itu juga mencoba yang terbaik untuk pergi bersama Xing Jue. Lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, hampir tidak ada orang di lingkaran dalam yang bisa melukai Xing Jue. Namun, Xing Jue tidak ingin lelaki tua itu menunjukkan kekuatannya sekarang, karena waktu untuk bertarung melawan Li Menshan belum matang. Jika dia menunjukkan kekuatan lelaki tua itu saat ini, pasti akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Dan tentang relik itu, Xing Jue juga sempat menyebutkan sesuatu kepada lelaki tua itu. Setelah mengetahui bahwa Xing Jue memiliki kunci relik itu, lelaki tua itu merasa lega. Pada saat ini, Xing Jue disegarkan, dengan senyum kegembiraan yang tak dapat disembunyikan di wajahnya, berjalan santai menuju susunan teleportasi kuno di luar kota hilang Fenghua. Sekarang susunan teleportasi kuno ini berada di bawah kendali Istana Syura. Melihat barisan orang yang tak ada habisnya di depan susunan teleportasinya sendiri, Xing Jue tiba-tiba mendengar situasi ketika dia baru saja memasuki lingkaran dalam dan menggunakan susunan teleportasi kuno untuk pertama kalinya. Susunan teleportasi masih dikelola oleh Jingin Villa, dan Xing Jue telah dipermalukan oleh mereka, dan memikirkan Jingin Villa Xing Jue akan menimbulkan sentuhan amarah di hatinya untuk kekuatan yang pernah menargetkan Istana Syuranya. Xing Jue selalu pertahankan itu dalam pikiran. Tapi kali ini, setelah Li Menshan benar-benar terkoyak,
Xing Jue akan sepenuhnya membasmi villa emas dan perak sambil mengalahkan Li Menshan untuk membalas dendam hari itu. Bawahanku akan merujuk ke Lord Hall Master. Sebelum Xing Jue mendekat, para tetua Syura Hall yang bertanggung jawab mengelola susunan teleportasi kuno melihat Xing Jue, dan kemudian bergegas ke sisi Xing Jue untuk memberi hormat dengan hormat. Dan tindakan mereka juga menarik perhatian orang-orang yang mengantri di sekitar mereka. Ketika semua orang melihat eksekusi, itu menimbulkan seruan dan suara diskusi. Sebagian besar dari mereka hanya mendengar tentang Xing Jue, tuan muda dari Syura Hall, tetapi belum pernah melihatnya. Setelah melihat Xing Jue hari ini, mereka bahkan menunjukkan mata yang takjub, karena Xing Jue terlalu tua muda. Jika bukan karena gelar para tetua itu, mereka tidak akan percaya bahwa pemuda seperti itu akan menjadi penguasa aula Syura ini. Anda harus tahu bahwa Syura Hall hari ini tidak sama dengan saat pertama kali memasuki lingkaran dalam melalui metode perekrutan khusus. Kekuatan telah berkembang pesat tingkat. Namun, Xing Jue sedikit tersenyum dan tidak memperhatikan mata kagum di sekitarnya, tetapi terus berjalan menuju formasi teleportasi kuno. Karena setiap kali anggota Aula Asura mengunjunginya, dia selalu bisa merasakan tatapan seperti ini berkumpul di sekelilingnya. Oleh karena itu, Xing Jue telah lama terbiasa dengan fenomena ini, dan Xing Jue juga memahami reaksi setiap orang. Kebanyakan orang akan secara membabi buta memuja dan mengagumi orang dengan kekuatan dan status. Xing Jue! Tapi saat Xing Jue hendak memasuki formasi teleportasi kuno, teriakan Feng Lao tiba-tiba terdengar di belakang Xing Jue. Berbalik dan melihat sekeliling, saya melihat Feng Lao turun dari kereta binatang, dan sekarang dia berjalan ke arahnya dengan cepat. Tuan, ada apa? Melihat ini, Xing Jue buru-buru berbalik dan mendatangi Feng Lao dan bertanya dengan bingung. Xing Jue, maksudmu kamu akan pergi ke dataran Yinlong? Feng Lao bertanya dengan gugup saat ini. Namun, melihat Feng Lao seperti ini, Xing Jue tidak bisa menahan cemberut, dia bisa merasakan sesuatu sepertinya terjadi. Xing Jue baru saja menerima perintah dari Li Menshan. Dan isi dari perintah ini adalah pergi ke dataran Yinlong untuk membantu para kreditur desa Yinlong dalam menyelidiki fenomena yang terjadi di dataran Yinlong. Orang tua itu perlahan kata. Visi? Visi apa? Pada saat ini, Xing Jue juga menunjukkan ekspresi terkejut, lalu buru-buru bertanya. Rinciannya tidak jelas, tetapi tampaknya Meng Fu telah mengirim perintah ke semua pasukan di dekat desa Yinlong, meminta mereka untuk membantu desa Yinlong dalam menyelidiki sumber penglihatan itu, dan penglihatan itu muncul hari ini, kata Feng Lao menambahkan lagi. Penglihatan yang muncul hari ini? Apakah ini aku yang menyebabkannya? Setelah mendengar kata-kata Feng Lao, Xing Jue juga terkejut, lalu dia bergumam pada dirinya sendiri. Xing Jue, kupikir lebih baik meminta Kaisar untuk pergi bersamamu, kata Feng Lao dengan cemas. Para pemimpin pasukan terdekat semuanya kuat di tingkat Kaisar Perang, dan kali ini mereka semua berkumpul di dataran Yinlong. Feng Lao sangat khawatir tentang apa yang mungkin terjadi pada Xing Jue. Tuan, jangan khawatir. Aku bukan raja perang sekarang, jadi aku tidak takut dengan trik apa yang akan mereka mainkan padaku. Xing Jue tersenyum tipis seolah dia bisa melihat apa yang dipikirkan Feng Lao. Yah, hanya saja kali ini kamu tidak bisa langsung pergi ke dataran Yinlong, tapi kamu harus pergi ke desa Yinlong untuk bertemu dengan para pemimpin pasukan terlebih dahulu. Melihat ini, Feng Lao mengingatkan lagi. Xing Jue tersenyum dan mengangguk setuju dengan pengingat Feng Lao. Kemudian, di bawah tatapan khawatir Feng Lao, dia memasuki susunan teleportasi kuno dan menuju dataran Yinlong. Dataran Yinlong adalah tanah yang sangat luas, dan desa Yinlong adalah penguasa daerah ini, dan juga merupakan salah satu kekuatan afiliasi dari Rumah Liga. Dan pemilik desa adalah Raja Perang tingkat tinggi. Raja Perang tingkat tinggi duduk dalam kekuasaan, dan kekuatannya secara keseluruhan dapat dibayangkan.
Oleh karena itu, dalam hal kekuatan nyata, Yinlong Zai hanyalah kekuatan kelas 3 di League Mansion, keberadaan terbawah. Tidak hanya tidak disukai oleh League Mansion, tetapi juga sering dipandang rendah. Oleh kekuatan lain tanpa perjanjian khusus, saya khawatir desa Yinlong telah diusir dari kamp besar rumah Liga sejak lama. Tapi baru hari ini, di dataran luas yang menjadi tanggung jawab Yinlong Zai, fenomena aneh tiba-tiba terjadi, sinar cahaya aneh tiba-tiba ditembakkan dari dataran, dan membentuk sinar cahaya yang sangat besar, melayang di atas dataran di atas langit. Penglihatan yang tiba-tiba ini semakin mengejutkan pemilik Yinlong Zai, dan segera memberitahu Meng Fu, tetapi ragu-ragu bahwa kekuatan Yinlong Zai terlalu lemah, Meng Fu bahkan memerintahkan sekelilingnya. Pasukan segera bergegas ke dataran Yinlong untuk menyelidiki akar fenomena tersebut bersama-sama. Jadi sekarang sudah ada beberapa pemimpin aliansi yang berkumpul di sini di desa Yinlong ini, dan pemilik desa ini bahkan lebih ramah untuk menghibur semua orang, lagi pula, masing-masing dari mereka lebih kuat darinya. Dan Xing Jue juga ada di sini pada saat ini, menatap roulette cahaya yang perlahan mengalir di langit di atas. Melihat raksasa yang begitu menakutkan pada saat ini, bahkan Xing Jue menghirup udara dingin, dan melalui kekuatan jiwanya yang istimewa, Xing Jue sepertinya merasakan kekuatan khusus dalam roulette itu, yaitu waktu. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.